waktu teman-teman sekalian, Abdullah tumbuh besar dan mulai menjadi seorang pemuda yang cerdas, yang pintar, membantu ayahnya. Maka oleh Abdul Muttalib dinikahkan, dan dinikahkan oleh seorang wanita yang bernama Aminah. Dan Aminah dari turunan Abdul Manaf juga, jadi satu jalur, masih sepupu dengan Abdullah. Hanya saja dari Aminah ini, dari paman-pamannya Aminah itu dari penduduk asli Madinah, dari Aus dan Khazraj, dari suku Ansar di Madinah. Maka Nabi SAW di sini memiliki jalur dari dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Pada saat sudah selesai melahirkan, baru menikah, beberapa hari kemudian ada tanda-tanda kehamilan di Aminah. Kemudian Aminah pun sempat melihat di dalam mimpinya pada saat akan melahirkan atau pada saat hamil besar, melihat dalam mimpinya ia bermimpi bayi dalam kandungannya ini menyebarkan cahaya, dan cahaya itu menyebar ke seluruh muka bumi. Sebagian athar menyebutkan sampai ke Busra. Busra ini wilayah Irak sana, wilayah Persia. Dan dia juga mimpi mengucapkan dalam mimpinya kalimat u'idzuhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli ainin wa min kulli hasid. Wa min kulli hasid. Tidak ada kata-kata ainnya. Artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain. Berjalanlah hamil tersebut. Pada saat berumur beberapa bulan, ada sebagian ahli sejarah menyebutkan sekitar 6 bulan hamilnya Aminah di Nabi SAW dalam kandungan beliau, maka meninggallah Abdullah. Maka Nabi SAW jadi yatim sebelum lahir. Setelah itu Nabi SAW lahir, yang paling banyak dinukil oleh para hadis sejarah 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Sudah kita sebutkan tadi, tahun gajah kejadian Ashabul Fil, dan tepatnya 50 hari setelah kejadian gajah itu, penghancuran gajah, 50 harinya disitulah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perlu kita sebutkan teman-teman sekalian, walaupun sebenarnya menyebutkan ini bukan berarti Nabi SAW membutuhkannya, tidak sama sekali. Nabi SAW jauh lebih mulia daripada tanda-tanda ini. Tapi pada saat beliau lahir, ternukillah di Mekah, di Madinah, beberapa kejadian yang memang ahli sejarah angkat. Yang pertama, kejadian yang unik pada saat Nabi SAW lahir adalah terlihatnya bintang Ahmad namanya. Apa itu bintang Ahmad? Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu meyakini kalau Nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah keluar itu, kalau dia lahir akan kelihatan bintang yang mereka istilahkan dengan bintang Ahmad, dan mereka mengukir-ngukir bintang itu sesuai dengan keterangan dari Taurat. Seperti itulah pemahamannya pada saat itu. Allahu a'lam tentang masalah kebenaran masalah bintang ini, tapi yang jelas kebenaran bintang itu bisa dipercaya atau tidak, karena kita dalam Islam tahunya bintang nggak boleh dipercaya gitu kan. Tapi ini pada saat itu dinukil oleh Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, penyair Nabi SAW. Kebetulan umurnya dia beda 7 tahun dengan Nabi SAW. Beliau mengatakan setelah masuk Islam, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau mengatakan pada hari Nabi SAW lahir, aku kebetulan berada di salah satu benteng Yahudi, dan naiklah di malam hari kebetulan salah satu pendeta Yahudi lalu teriak dengan suara keras, wahai Yahudi, hai sekalian kaum Yahudi, sungguh telah terlihat pada malam ini bintangnya Ahmad, dan tidak terlihat kecuali pada saat ia lahir. Dan menurut Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, memang umurnya beda 7 tahun dengan Nabi SAW, dan pada hari itu memang hari kelahiran baginda Nabi SAW. Yang kedua dinukil oleh para ulama tentang masalah kejadian-kejadian unik adalah Nabi SAW pada saat lagi Aminah melahirkan, maka dikatakan melahirkan tanpa ada rasa kesulitan sedikit pun, jadi sangat mudah. Bahkan sebagian athar menyebutkan Aminah tidak dibantu oleh orang. Tiba-tiba Nabi SAW keluar begitu saja. Dan yang ketiga, pada saat lahir, maka Nabi SAW dalam kondisi mengangkat kepalanya ke langit, seakan-akan orang yang sedang berdoa. Yang keempat, Nabi SAW lahir dalam kondisi tidak sudah terkhitan. Sudah terkhitan. Yang kelima, Nabi SAW lahir juga tanpa terbebani lagi dengan sisa tali pusar, udah nggak ada.
lahir sudah terkhitan, ya, lahir sudah tidak ada tali pusarnya. Sampai poin di sini, sampai poin kelima ini, maaf 4 poin ya, karena poin pertama tadi itu kejadian di Madinah. Jadi 4 poin ini, Aminah melahirkan dengan sangat muda, Nabi SAW seperti berdoa ke langit, kemudian terkhitan, kemudian tali pusarnya sudah terlepas. Maka Abdul Muttalib kakeknya bangga sekali, datang sangat senang. Pada saat itu dia berkata, sungguh pada cucuku atau anakku ini ada perkara besar. Lalu Abdul Muttalib pun membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah saat baru lahir, dan ia yang memberi nama Muhammad. Yang memberi nama Muhammad. Baik, ada sedikit rahasia masalah nama Muhammad ini. Perlu teman-teman tahu, nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Gak ada satupun orang Arab bernama Muhammad pada saat itu, belum ada. Terus dari mana nama ini? Kok Abdul Muttalib bisa berikan nama cucunya? Ada kisahnya. Jauh sebelum lahir Nabi SAW, Abdul Muttalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama dengan 3 orang sahabatnya. Yang pertama Sulaiman bin Mujazi', salah satu kepala suku di Mekah. Yang kedua Hulayla bin Hajij. Dan yang ketiga Himran bin Rabi'ah. 3 orang ini bersama Abdul Muttalib, 4 orang ini pergi ke negeri Syam. Pas tiba di negeri Syam, ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib, dari Jazirah Arab. Dari mana? Tepatnya dari kota Mekah. Kata pendeta itu, dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad. Kata Abdul Muttalib, dari mana engkau tahu itu semua? Dia bilang, dari kitab kami, dalam Injil disebutkan namanya Muhammad. Maka keempat orang ini bertekad pada saat itu untuk memberikan nama kalau mereka dikaruniai anak setelah itu atau cucu, Muhammad. Dan dari 4 orang ini, pada saat balik ke Mekah, orang yang pertama mendapatkan cucu laki-laki adalah Abdul Muttalib. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun mengangkat bayi Nabi SAW lalu keliling di dekat Ka'bah lalu mengatakan, anak ini memiliki perkara yang besar, aku memberikan nama Muhammad, aku memberikan nama Muhammad. Terus dia mengucapkan kalimat itu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang keenam adalah goncangnya istana Kisra di Persia dan rubuhnya 14 teras istananya. Jadi ada teras-terasnya istana itu rubuh semua tanpa sebab, rusak semuanya. Pada saat melihat kejadian tersebut, Kisra sempat khawatir, lalu dia bertanya kepada para peramal-peramalnya lah, dukun-dukunnya segala. Maka mereka pun menjawab, goncangnya istana disebabkan karena hari ini lahir seseorang nabi, dan runtuhnya 14 teras ini menandakan terdapat 14 raja Persia, tinggal 14 orang saja, selebihnya sudah runtuh kerajaan ini. Maka sempat Kisra bilang, 14 raja masih lama. Kalau satu raja punya 1100 tahun umurnya, berarti 1400 tahun. Tapi tanpa disadari oleh Kisra, para ahli sejarah muslim menukil, tanpa membenarkan ramalan ini ya, kita bukan membenarkan, karena ramalan itu semua kalaupun bertepatan karena mereka mencuri, syaitan mencuri berita dari langit, bukan karena mereka tahu, sebagaimana dijelaskan dalam ada hadits Nabi SAW. Dan ternyata setelah Kisra yang pada saat Nabi SAW lahir itu ada, anak-anaknya berselisih pendapat, dan dalam waktu 4 tahun saja terjadi penggantian 10 orang Kisra, mati semua, saling membunuh satu sama yang lain. Ya, dan puncaknya yang terakhir adalah yang ke-14 meninggal di zaman Umar radhiyallahu anhu, pada saat Umar menembus wilayah Persia. Yang ketujuh, padamnya api sesembahan kaum Majus. Jadi ada api yang disembah di beberapa titik di negeri Persia. Jadi mereka buat api besar, dan api itu selalu disembah, tiap hari mereka sembah. Pada saat Nabi SAW lahir, api itu tiba-tiba mati, dan mereka berusaha menyalakan, tidak bisa, selamanya mati. Sampai Persia pada saat itu, seluruh Persia yang menyembah api, apinya mati semua, nggak ada. Mereka mau coba nyalakan, sampai runtuhnya di zaman Umar bin Khattab, nggak ada api mereka. Nggak bisa lagi mereka nyalakan api untuk disembah ya, nggak bisa lagi mereka nyalakan. Setiap kali di wilayah Persia dinyalakan api, mati, padam. Mereka cuma pakai masak misalnya, di situ padam, nggak bisa sama sekali. Yang kedelapan, hanyutnya air sungai Sawa. Sungai Sawa ini teman-teman sama dengan sungai Gangga sekarang di India. Di kultus dianggap ini sungai apalah, keramat lah dan seterusnya, gitu kan.
Maka orang-orang Persia meyakini sungai Sawa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada yang mati, mereka bakar, lalu mereka lempar debunya di situ, airnya diambil, dianggap suci, apalah segala macam. Subhanallah, karena sungai ini selalu ditaruh tumbal segala macam. Waktu Nabi SAW lahir, air sungai ini hilang, nggak ada airnya sama sekali, kering. Sampai sungai Sawa dilupain udah, nggak ada lagi sungai. Namanya memang sungai Sawa. Yang kesembilan, dan ini agak sedikit kita titik beratkan, adalah kisah Halimah As-Sa'diyah. Tradisi orang Arab dulu teman-teman sekalian, terutama orang-orang Quraisy, setiap bayi lahir selalu dititipkan untuk disusui dan dibesarkan selama 2 tahun di luar kota Mekah, tepatnya di padang pasir. Ada alasan kenapa mereka titipkan anak-anak mereka ke padang pasir sama orang-orang Badui. Yang pertama, agar bahasa Arab fusha anak-anak mereka terjaga. Apa itu bahasa Arab fusha? Bahasa Arab ada 2 macam. Ada bahasa Arab fusha, bahasa aslinya bahasa Arab, dan itu Al-Quran dalam bahasa fusha. Kalau kita belajar bahasa Arab di pesantren atau di kampus-kampus, bahasa Arab yang dipakai bahasa Arab fusha. Dia punya grammar rapi, gitu. Ada bahasa Ammiyah, yang kedua bahasa pasar. Ini bahasanya, dialeknya berbeda-beda. Mesir berbeda, Tunis berbeda, Saudi berbeda, dialek bahasa pasarnya berbeda. Ini tidak punya grammar, lebih teracak. Ya mungkin kalau dalam bahasa Inggris dari Inggris sendiri, negeri Inggris dengan dari Amerika, agak berbeda, grammarnya lebih rapi gitu kan. Tapi kita tidak bahas masalah itu tentunya. Yang jelas orang-orang Quraisy untuk menjaga bahasa fusha, maka mereka menitipkan anak mereka ke Badui, karena orang Badui masih pakai bahasa fusha. Sementara penduduk asli Mekah pada saat itu sudah sering lalang jemaah haji. Jemaah haji ini dari berbagai wilayah. Makanya kita temukan bahasa Arab yang, kalau tanda kutip ya, yang paling kacau itu bahasa Arabnya orang Mekah sampai hari ini. Karena bercampur baur antara bahasa Arab dengan bahasa Urdu, dengan bahasa Indonesia, dengan campur-campur. Jadi kalau kita ngomong sama mereka tuh nggak jelas kadang-kadang. Memang orang-orang Mekah dikenal begitu, karena memang campur baurnya jemaah haji ini. Karena mereka nggak bisa bahasa Arab, mereka pakai bahasanya. Jadi orang sana terpaksa belajar bahasa Persia, belajar bahasa Melayu, belajar macam-macam. Seperti itulah. Nah, dari zaman dulu memang orang-orang Quraisy sudah khawatir dengan itu, perubahan bahasa. Yang kedua, alasannya kenapa anak-anak mereka dititipkan di padang pasir, karena sisi kesehatan. Padahal zaman dulu belum ada seperti kita ya, masalah kimia-kimia dan segala polusi udara masih belum ada. Tapi orang-orang Quraisy sudah berpikir itu. Anak-anak mereka ditinggalkan di padang pasir untuk menjaga kesehatan tubuh mereka, karena makanannya alami gitu kan. Hewan-hewan yang langsung disembelih, langsung dimakan, susu kambing yang diminum, memang sehat. Dan juga udara gitu kan. Serta juga orang-orang Badui ini melatih anak-anak mereka hidup untuk hidup susah, berburulah, membantu orang tuanya, seperti itulah. Nabi SAW pada saat lahir, secara kebetulan wanita-wanita Badui dari suku Sa'diyah kebetulan memang terkenal suka menjual jasa susu ini. Banyak ibu-ibu mereka, wanita mereka yang baru melahirkan, air susunya banyak, mereka pun pergi ke Mekah atau ke kota-kota lain nawarin jasa. Ada yang mau nggak titipin anaknya 2 tahun, kemudian nanti bayar upah gitu. Bisa orang tuanya datang mengunjungi, nanti balik lagi. Pokoknya anak-anak ini dijamin dijaga. Dan suku Sa'di ini terkenal suku-suku orang-orang yang amanah. Maka orang tidak ragu nitipan anaknya. Datanglah beberapa wanita dari Sa'diyah, di antaranya Halimah. Halimah Sa'diyah ini bersama dengan suaminya bernama Harith. Mereka sama-sama rame-rame datang, dan kebetulan kehidupan Harith dan Halimah ini pas-pasan, orang miskin lah. Di rumahnya itu bangunan tua, ada seekor unta yang kurus dan ada 2 ekor jantan dan betina kambing, tapi dua-duanya juga kurus, tidak produktif lagi. Dan Halimah dan Harith punya anak banyak. Mereka hanya mengadu nasib pergi ke Mekah. Saat tiba di Mekah, mereka kelilinglah nawarin jasa. Biasanya kalau sudah datang wanita-wanita ini, orang-orang ibu-ibu Mekah pada datang nih, tawarin anaknya dan seterusnya. Mereka keliling-keliling, semuanya menawarkan diri kepada orang-orang kaya karena akan dibayar.
Dan pada saat mereka melewati Nabi SAW, mereka menolak. Karena pada saat itu mereka tahunya Nabi SAW tidak memiliki ayah. Abdullah meninggal waktu umur 6 bulan. Siapa yang mau tanggung nih? Abdul Muttalib waktu itu betul Raja Mekah, tapi Abdul Muttalib ini sibuk membiayai jemaah haji ya, dan memang tidak bisa. Intinya orang-orang perempuan-perempuan saat dia tidak mau menerima Nabi SAW. Semua bawa anak, mau pulang ke kampungnya, tinggal Halimah yang tidak dapat. Lalu suaminya bilang, si Harith, hai Halimah, coba seandainya kamu ambil anak yatim itu, siapa tahu baik buat kita. Maka Halimah pun mengatakan, baiklah, daripada kita pulang dengan tangan kosong, lebih baik kita ambil. Subhanallah, begitu Halimah pegang Nabi SAW, di situ terjadi keberkahan. Waktu datang ke Mekah, Halimah menunggangi keledai. Keledainya kurus sekali dan selalu lambat di belakang. Sampai teman-temannya Halimah kayak ngolok-ngolok, hai Halimah, cepatlah, keledaimu melambatkan kami. Dan keledai-keledai yang lain bisa 2 orang naikin, keledai Halimah nggak bisa. Jadi Harith selalu megang saja talinya gitu. Waktu dia mengambil Nabi SAW, kejadian aneh yang pertama, yang unik, bukan aneh tapi unik ya. Pada saat itu adalah keledainya Halimah tiba-tiba jadi kuat. Dan pada saat Halimah naik, karena tidak bisa dikontrol, maka Harith pun naik di atasnya, di keledai ini, dan larinya kencang sekali, ninggalin teman-temannya. Sampai teman-temannya Halimah bilang, hai Halimah, itu keledai tadi yang kamu pakai ke Mekah. Dia bilang, iya, tapi kita nggak bisa kontrol, ini lari kencang sekali keledainya. Lalu kemudian pada saat tiba di sana, Halimah memiliki tadi saya bilang seekor unta betina yang lemah. Tiba-tiba saja waktu tiba di rumah dilihat untanya gemuk. Ini baru 2-3 hari ditinggalkan, nggak ada yang urus, gemuk sekali untanya. Dan tiba-tiba saja unta betina itu punya kantong susu yang penuh, sehingga Halimah sama Harith memerahnya, dan setiap habis diperah penuh lagi. Biasanya unta butuh makan, minum dulu baru penuh, ini enggak, setiap habis diperah penuh lagi. Dia minum dengan anaknya, dengan istrinya si Harith ini, dengan Halimah minum, kemudian anak-anaknya, dan bahkan sempat dibagi-bagi ke teman-temannya, tetangganya, karena penuhnya. Setiap diperah, kasih lagi, penuh lagi, begitu terus ya. Kemudian 2 kambing, jantan dan betina yang kurus juga tadi, tiba-tiba gemuk, dan tiba-tiba betinanya hamil dan punya anak, dan akhirnya menjadi banyak. Karena banyak, oleh Halimah dan Harith dijuallah beberapa ekor domba ini, dapat duit, dibeli unta jantan, lalu diternak lagi unta jantan ini sama yang betina. Tiba-tiba saja punyanya Halimah ini, domba dan unta ini menjadi banyak sekali, dan Halimah serta Harith menjadi orang paling kaya di saat dia. Sampai akhirnya Halimah tidak butuh lagi untuk mengambil anak-anak yang disusui. Berkah luar biasa. Sampai terkenal di suku Sa'diyah pada saat itu, mereka berkata, dimanapun Halimah dan Harith gembalakan dombanya atau untanya, ikutkan, karena pasti gemuk. Dan memang betul, kalau ikut digabungkan berdekatan dengan gembalanya mereka, jadi hebat, jadi bagus, jadi subur, jadi begitu luar biasa berkahnya. Halimah berkata, dinukil dalam buku-buku sejarah tentunya, Muhammad telah tumbuh tidak alami, bukan seperti anak-anak sebayahnya. Pada saat dia umur 2 tahun, perilakunya dan pemahamannya sudah seperti anak 6 tahun. Mudah diberikan penjelasan, tidak suka membuat marah, banyak hal-hal gitu. Saat tiba masa pengembalian, sudah umur 2 tahun, Halimah dan Harith pergi membawa Nabi SAW ke Mekah untuk dikembalikan pada Aminah, tapi mereka memohon-mohon, tolonglah hai Aminah, biarkanlah tinggal bersama kami, anak ini kami akan jaga, lihat sehat Muhammad, gak ada masalah, karena mereka lihat berkahnya, dan kami tidak butuh bayaran, gak usah bayar. Muhammad ini waktu datang luar biasa, kejadiannya begini segala macam. Baiklah, kata Aminah, silahkan dibawa. Tentu Aminah ini bolak-balik ya, melihat anaknya, balik lagi, tapi tinggal di sana. Sampai akhirnya Nabi SAW tinggal di suku Sa'diyah sampai umur 6 tahun. Sampai umur 6 tahun. Nah, di umur 6 tahun ini teman-teman ada kejadian. Waktu Halimah lagi masak, tiba-tiba saja dari kejauhan anaknya lari. Jadi ada anak Halimah laki-laki dan perempuan yang kurang lebih sebaya dengan Nabi SAW. Ada yang lainnya tentu sudah besar-besar. Nah, si laki-laki ini yang lebih tua dari Nabi SAW lari-lari mengatakan, wahai ibu, saudaraku dari Quraisy telah dikeroyokin oleh 2 orang.
lihatlah. Maka Halimah ketakutan, keluar dari rumahnya, minta anaknya mana, tunjukin tempatnya, tunjukin tempatnya. Begitu dilihat ternyata Nabi SAW memang tergeletak di tanah. Lalu Halimah nanya, hai Muhammad, apa yang terjadi dengan kau? Dalam riwayat-riwayat Bukhari itu umpamanya disebutkan ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ya, pada saat itu telah datang kepadaku dua orang laki-laki yang menjatuhkanku ke tanah, kemudian membelah dadahku dan mengeluarkan sesuatu yang hitam darinya, lalu kemudian menutupnya kembali. Nabi SAW dengan polos jawabnya gitu. Maka Halimah pun membuka baju Nabi SAW dan menemukan memang ada bekas jahitan. Karena ketakutan, akhirnya Halimah bersama Harith membawa pulang Nabi SAW ke Mekah. Hai Aminah, ini anakmu, ini masih sehat ya, utuh, gak ada apa-apa, ambillah kembali. Aminah kaget, kenapa kalian kembalikan? Dulu kalian yang ngotot mau tahan, kenapa sekarang memohon supaya diambil kembali? Kenapa? Akhirnya kena terdesak, mereka bilang ada kejadian begini dan begitu. Lalu Aminah mengatakan, apakah kalian mengira bahwasanya anakku ini diganggu oleh syaitan? Tidak mungkin, karena pada saat aku sedang hamil, aku mimpi ada kalimat yang aku ucapkan, u'idzuhu billahil azim min kulli syarrin wa ainin hasid. Aku berlindung kepada Allah untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengkinya orang lain. Tapi Halimah dan Harith sudah ketakutan, dikembalikanlah Nabi SAW di umur 6 tahun itu. Di umur 6 tahun ini dia kembali ke pangkuan, Nabi SAW kembali ke pangkuan ibunya Aminah. Tepatnya beberapa bulan setelah kembali, Aminah mengajak Nabi SAW mengunjungi paman-pamannya Aminah di Madinah. Ya, Nabi SAW umur 6 tahun sudah ke Madinah, gitu kan? Tinggal beberapa hari pada saat pulang menuju ke Mekah, tepatnya di wilayah namanya Rabwah. Rabwah sekarang masih ada wilayah itu tentunya. Mungkin kalau tidak salah sekitar 80 sampai 100 km lah dari kota Mekah, kalau saya tidak salah tentunya ya. Itu Aminah sakit keras dan meninggal di tempat itu dan dikubur di situ. Lalu Nabi SAW dibawa pulang ke Mekah oleh pembantunya Aminah dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini memelihara Nabi SAW dari umur 6 tahun sampai 8 tahun, 2 tahun. Di sini Nabi SAW belajar banyak sekali dari Abdul Muttalib, belajar kepemimpinan, karena Abdul Muttalib ini pemimpin pada saat itu. Nabi SAW selalu di mana kakeknya, di situ dia. Terutama di majlis di Darun Nadwah, setiap kali duduk selalu dilihat bagaimana dipecahin masalah. Dan Abdul Muttalib ini memiliki sebuah tempat duduk yang tidak boleh ada orang duduk situ, termasuk anak-anaknya. Paman-paman Nabi SAW semua tidak boleh duduk. Tapi Nabi SAW setiap hari kalau datang lebih dulu dari kakeknya, dia duduk di kursi situ. Umur 8 tahun. Setiap kali paman-pamannya usir, dia suruh pindahin karena dianggap anak kecil. Nabi SAW mengeluh sama kakeknya, ini paman-paman saya larang saya. Maka Abdul Muttalib mengatakan, jangan larang anak ini, biarkan dia duduk di sini. Yang lain tidak boleh kecuali dia. Maka kata ahli sejarah, Nabi SAW belajar banyak sekali hal, diantaranya bagaimana dia menjadi tokoh masyarakat. Baru 6 sampai 8 tahun ya. Di umur 8 tahun meninggallah Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Kemudian diambil alih dan dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib memelihara Nabi SAW dari umur 8 tahun sampai Nabi SAW mandiri. Sebenarnya tinggal serumah dengan Abu Talib sampai menikah, sampai umur 25 tahun. Tapi Nabi SAW waktu itu mulai 8 tahun, karena Abu Talib ini pamannya orang miskin, maka beliau pun akhirnya niat ingin membantu. Abu Talib seringkali dititipkan amanah gembalaan domba oleh masyarakat Mekah. Maka Nabi SAW pun mengambil alih dan memelihara domba-domba itu, datang ke padang pasir, digembalakan. Dan ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi, memang semua nabi-nabi dengan hikmah Allah memang dibuat atau di awal-awal umur mereka sebelum dinobatkan jadi nabi mengembala domba. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang nabi pun kecuali menjadi pengembala domba sebelum masa penobatan. Sebagian ulama tentu membahas masalah domba ini karena domba-domba ini hewan-hewan yang lembut. Kalau mereka makan, mereka tidak rebutan, nanti mereka mengelompok di padang pasir. Dan pada saat lagi nunggu gembala, orang pengembala ini bisa bertafakur, melihat langit luas, menunggu berjam-jam. Jadi itu juga ada diantara hikmahnya.
Nabi SAW ini mengembala teman-teman sekalian dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Mengembala domba. Ya. Ini umur di mana Nabi SAW pada saat itu mengembala atau menjaga gembalaan ini. Tentu di atas umur 21 tahun, baginda Nabi SAW sudah mulai terjun ke bisnis. Sudah mulai terjun meninggalkan gembala domba, kemudian mulai berusaha. Di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah membeli beberapa produk di pasar Ukaz, pasar khasnya orang Mekah. Ya. Kalau yang saya pernah kumpulkan informasi, kalau tidak salah memang lokasinya di pasar Seng dulu itu. Tapi sekarang pasar Seng juga sudah dihancurin ya. Dan teman-teman yang belum pernah ke sana belum tahu, tapi yang sudah berangkat dulu tahu. Memang di situ sudah terkenal pasar dari dulu, tapi sekarang sudah diratakan jadi jalanan dan bangunan. Nabi SAW mulai di umur 21 tahun berdagang, dan di hari pertama beliau berdagang, beliau mengambil barang-barang kemudian beliau menjualnya. Ada satu orang yang datang membeli dagangan Nabi SAW, membeli dagangan Nabi SAW. Orang ini dari luar Mekah. Dia datang, ini umur Nabi sudah 21 tahun ya, sudah tinggalin gembalaan, sekarang mulai masuk bisnis. Pada saat Nabi SAW transaksi sama orang ini mengatakan, ini saya bayar cash ya Muhammad, saya titipin barangnya, setelah tawaf saya akan ambil. Orang ini umroh gitu kan. Tentu dengan cara umroh pada saat itu ya, mereka sambil menyembah berhala dan seterusnya. Ini syariat Nabi Ibrahim yang masih tertinggal. Ternyata orang ini setelah selesai umroh, dia pulang ke kampungnya, dia lupa kalau dia sudah transaksi dengan seorang masyarakat Mekah bernama Muhammad SAW. Maka orang ini pulang ke kampungnya, 3 hari kemudian baru diingat sama dia. Ingat dia transaksi. Kalau tidak salah bahkan kampungnya orang ini 3 hari dari Mekah. Jadi 3 hari pergi, dia setelah 3 hari perjalanan tiba di kampungnya, 3 hari kemudian baru ingat, sudah 6 hari. 3 hari lagi kembali ke Mekah, 9 hari. Itu tiba di Mekah, dia buru-buru ke pasar Ukaz. Dia kaget melihat Nabi SAW dalam kondisi yang sama, menjaga barangnya, tidak bergerak di situ terus. Waktu itu belum ada penyumbatan jadi Nabi ya, belum ada syariat, belum ada apa-apa. Lalu orang itu bertanya, "Hai Muhammad, apakah kau menunggu dari pertama saya terhadap kamu barang ini?" Dia bilang, "Iya, karena Anda mengatakan suruh tunggu." Gara-gara itu keluar julukan Muhammad Al-Amin, orang yang paling bisa terpercaya. Ternyata subhanallah, kejadian ini membuat satu Mekah tersebar, bahkan banyak di wilayah-wilayah sekitar Jazirah terkenal ada orang di Mekah yang bisa dipercaya namanya Muhammad. Akhirnya orang-orang Mekah pada datang mengamanahkan titipan-titipannya, dan semenjak itu Nabi SAW menjadi pedagang yang sangat sukses. Salah satu strategi dagang Nabi SAW adalah setiap orang titipin macam-macam, jadi sekian banyak orang menitip, termasuk yang menitip sama beliau adalah Khadijah, seorang pedagang, seorang janda kaya yang memang memiliki harta. Dan Nabi SAW punya strategi dagang. Dagangnya adalah beliau mengambil uang-uang titipan orang di Mekah, lalu ditransaksikan, beli produk Mekah. Apa saja produk Mekah? Semua pedagang pada saat itu tidak terkecuali, semuanya mereka bawa emas, mereka bawa perak ke negeri Syam, baru mereka beli barang dari negeri Syam, dibawa ke Mekah, baru transaksi. Jadi cuma 1 kali transaksi saja. Nabi SAW tidak. Uang itu semua dijadikan barang dari Mekah, dibeli semua barang-barang Mekah, dibawa ke negeri Syam. Barang-barang ini dijual di negeri Syam, laku, dibelikan barang di negeri Syam, dibawa ke Mekah, jadi double untungnya. Karena ini teman-teman sekalian, Nabi SAW menjadi pada saat itu salah satu orang terkayanya Mekah. Dan ini sekaligus membantah statement para orientalis mengatakan Muhammad, kita tentu mengatakan SAW, menikah dengan janda kaya karena dia miskin. Ini salah sekali. Karena Nabi SAW di fase dari 21 tahun sampai 25 tahun menikah dengan Khadijah itu sudah menjadi pengusaha yang sukses. Makanya beliau pada saat menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor unta. 1 unta ratusan juta jumlahnya, harganya. Anggap kita hitung 100 juta saja, kalau 20 berarti 2 miliar. Ada antum sini melamar 2 miliar? Paling perangkat sholat. Jangan tersinggung. Jadi Nabi SAW melamar Khadijah dengan 20 ekor unta. Ini dusta orang kalau mengatakan Nabi SAW orang miskin. Dari mana? Pengusaha sukses gitu kan.
Dan waktu itu umurnya masih 25 tahun. Baik teman-teman sekalian, saya akan tutup pertemuan kita ini dengan, nanti kita akan kembali ke kisah Khadijah ya, radhiyallahu anha, nanti pernikahannya dengan Nabi SAW segala. Tapi ada kejadian yang perlu saya titik beratkan. Kejadian pada saat umur Nabi SAW 12 tahun. Kita review dulu kembali. Waktu umur 12 tahun, kan beliau dari umur 8 tahun sampai menikah kan tinggal sama Abu Talib. Dan Nabi SAW punya akhlak yang baik sekali, mulia sekali. Sampai Abu Talib itu sendiri malu dengan Nabi SAW di umur 8 tahun. Anaknya Abu Talib banyak. Kalau istrinya Abu Talib lagi siapin makan, anak-anaknya pada berebut. Nabi SAW duduk di pojok rumah. Enggak sama sekali. Enggak berebut. Nanti kalau selesai makan ada sisanya beliau makan. Sallallahu alaihi wasallam. Punya akhlak yang mulia dari masih kecil. Sampai Abu Talib bilang sama istrinya, khusus untuk Muhammad sisipkan makanan. Karena dia tidak ikut berebut sama mereka. Gitu kan. Baik, di umur 12 tahun, pernah satu waktu Abu Talib ini mau ke negeri Syam, urusan dagang. Pertama kalinya Nabi SAW, biasanya Nabi ini selalu pemalu, nggak banyak minta dan nuntut ke pamannya. Khusus pada saat itu Nabi SAW bergantung di bajunya Abu Talib, nggak mau lepasin. Pokoknya dia mau ikut. Abu Talib heran, nggak pernah Nabi SAW berperilaku begini. Musyawarah sama istrinya, nggak pernah Muhammad begini. Kenapa seperti ini? Pasti ada sesuatu gitu. Maka setelah musyawarah kayaknya dibawa aja deh. Dibawalah ke negeri Syam. Pergilah Nabi SAW bersama dengan Abu Talib dan kafilahnya. Pada saat mau tiba di negeri Syam, sebelum tiba di negeri Syam, kafilah ini melewatin sebuah gereja teman-teman sekalian. Dan di situ ada satu pendeta bernama Bahira. Dan ini riwayat Bukhari Muslim menceritakan masalah itu ya. Dan sampai sekarang di negeri Syam masih ada puing-puingnya gerejanya Bahira ini. Pada saat itu di zaman Nabi SAW ada gereja ini, dan sampai sekarang masih ada sisa puingnya. Saya pernah lihat cuplikannya sendiri, ada sisa puingnya di negeri Syam, tepatnya di Syria ya. Kemudian teman-teman sekalian, pada saat melewatin kafilah ini melewatin gereja, si Bahira ini kepala pendeta di gereja itu memang lagi nunggu informasi tentang Nabi terakhir nih. Dia ngeliat-liat di jendela gerejanya, setiap kafilah lewat dilihat sama dia, terutama yang dari Jazirah Arab. Secara kebetulan dengan hikmah ilahi lewat kafilahnya Abu Talib, dan kafilah ini agak berbeda dengan yang lainnya. Kafilah itu berarti 3 unta ke atas ya, baru dinamakan kafilah. 3 ekor unta ke atas baru dinamakan kafilah. Waktu lewat kafilah Abu Talib ini ada awan yang menaunginya, beda dengan kafilah lain, padahal lagi terik matahari. Dan tidak sengaja kafilah Abu Talib istirahat di sebelah gereja, dan ada pohon-pohon kurma yang berderet, itu semuanya seperti menundukkan daun-daunnya ke kafilah itu. Pendeta ini perhatikan, kafilah tanya ini, kirim satu orang, tanya mereka kafilah dari mana? Jawabannya dari Jazirah Arab. Dari mana? Dari kota Mekah. Kata Bahira, hidangkan makanan sebaik mungkin di gereja, undang semua kafilah ini masuk makan. Diundanglah. Mereka cerita, masuklah mereka untuk makan. Dan pada saat satu kafilah ini masuk, yang ditinggalkan di situ hanya Nabi SAW. Nabi nggak boleh masuk karena tradisi orang Arab dulu aib kalau anak kecil ikut makan. Nanti selesai orang tua makan baru makan. Tapi ini tradisi jahiliyah. Kalau sekarang antum lakukan, antum juga jahiliyah. Makan, kasih anak-anak makan. Kenapa harus disendirikan? Mungkin dia lapar, kesian, gitu kan? Baiklah. Waktu lagi makan, Bahira ini memperhatikan satu persatu orang-orang Quraisy ini, wajahnya, karena mereka tahu cirinya Nabi terakhir. Alisnya, wajahnya, mukanya, kulitnya, jalur nasabnya, semua jelas. Tidak, semua tidak ada tanda-tanda kenabiannya. Ini mukanya muka biasa semua. Maka si Bahira tanya, apakah masih ada dari kafilah kalian yang tidak ikut makan? Kata mereka, ada satu anak kecil di depan, kami suruh jaga barang kami. Kata Bahira, boleh saya ketemu? Oh silahkan. Mereka lagi asyik makan. Bahira keluar menemui Nabi SAW. Nabi lagi duduk di bawah pohon. Lalu Bahira memanggil dia, mengatakan, hai anak kecil, ikutlah dengan saya. Kafilahnya disuruh jaga oleh beberapa pegawainya Bahira ini. Masuk di satu ruangan di gereja. Kemudian Nabi SAW berdiri lalu kata, jadi orang Mekah begini teman-teman, di Mekah itu ada patung namanya Lat dan Uzza. Lat dan Uzza ini 2 patung yang luar biasa dikultuskan di Mekah. Hebat patung ini menurut mereka. Jadi kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzza sudah tidak mungkin berbohong. Kalau bohong kualat nih.
Maka pendeta ini tahu Bahira. Dia bilang, hai anak kecil, saya akan bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Ini semua anak kecil sampai orang tua di Mekah tahu nama ini, dan mereka ketakutan kalau dengar nama ini. Apa jawaban Nabi SAW waktu itu? Umur 12 tahun, masih kecil. Kalau kita sekarang masih SD gitu kan. Maka beliau mengatakan, jangan engkau sebutkan dua nama berhala itu karena aku membencinya. Aku tidak suka dengan patung itu. Penasaran Bahir. Diperhatikan wajahnya, alisnya, matanya Nabi SAW. Perlu teman-teman tahu ya, ciri fisik Nabi SAW itu luar biasa, tersebutkan secara rinci di Taurat dan Injil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab, terutama Yahudi dan Nasrani ini, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, betul-betul mengetahui Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya, karena terinci. Disebutkan dalam hadis, alis Nabi SAW seperti busur panah yang lebar, berwarna hitam dan tebal. Bola mata beliau SAW besar, kelopaknya, dan dipenuhi dengan bulu mata yang lebat. Bola matanya putihnya putih bersih, hitamnya hitam pekat. Hidungnya yang mancung, bibir, dahi dan pipi yang setara dengan wajah, tidak oval dan juga tidak bulat, gitu kan. Kulitnya sangat putih sampai Nabi SAW pipinya kemerah-merahan. Jadi sangat tampan, luar biasa. Sampai ahli hadis mengatakan, kalau Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga gagahan dunia, maka Nabi SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Tidak pernah ada orang melihat Nabi SAW tidak suka. Manusia terbaik, pilihan, paling sempurna nasabnya, paling sempurna ilmunya, fisiknya, segala-galanya. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan Nabi, setiap Nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki dengan atau memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung antum ada dusta semua itu. Tidak ada hubungannya sama Nabi. Loh ya, karena banyak orang yang ngaku-ngaku Nabi nih. Kata Nabi SAW, akan datang 50 dajjal, pendusta, setelah aku meninggal, mengaku semuanya Nabi. Mereka semua pendusta, aku penutup para Nabi dan Rasul, gitu kan. Karena ada orang mengaku gitu. Jadi ini khas untuk Nabi-Nabi dan sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah habis ceritanya. Jadi kalau ada yang gumpal-gumpal tuh daging numpang aja. Pada saat itu Bahira pun membawa Nabi SAW masuk ke dalam ruangan makan, lalu berkata, siapa walinya anak ini? Wali ya. Siapa walinya anak ini? Kata Abu Talib, saya ayahnya. Abu Talib berkata, bagaimana? Kata Bahira, tidak mungkin kau ayahnya. Anak ini mati ayahnya waktu dia masih 6 bulan di perut ibunya. Pendeta di negeri Syam tahu. Anak ini meninggal ayahnya waktu dia umur 6 bulan di perut ibunya. Dan ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Serta dia dibina dan dididik. Dibina itu maksudnya dikasih, kalau bahasa Arab itu bina itu berarti seperti bangunan itu dibanguni, dididik, dibesarkan dan seterusnya oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Dan kalau kau benar kerabatnya, kau adalah pamannya. Abu Talib kaget, dari mana anda tahu semua itu? Benar semua. Dia bilang, kami temukan dalam kitab kami. Ketahuilah, keponakan kau ini adalah nabi terakhir yang sedang ditunggu oleh orang-orang. Dan kalau orang Yahudi tahu dia dari turunan Arab, maka pasti mereka akan membunuhnya sebagaimana mereka berusaha membunuh Isa alaihissalam. Kalau mereka tidak suka, mereka tolak, gitu kan? Maka jangan bawa ke negeri Syam, bawa pulang ke Mekah segera. Akhirnya dibawa pulanglah Nabi SAW ke Mekah pada saat itu. Waktu dibawa pulang ke Mekah, setelah tiba di Mekah, maka ada kejadian kecil di sini dan kita tutup dengan ini tentunya. Waktu sudah pulang ke Mekah, Abu Talib sudah mulai ketakutan karena dia sudah dengar informasi tentang ponakannya nih. Zaman dulu juga teman-teman sekalian, ada tradisi buruk ini sebenarnya, tradisi buruk juga. Seringkali dukun-dukun dan peramal ini menjual jasa. Mereka datangin negeri-negeri atau kota-kota, tawarin jasa. Datang,
tancapin kemah, kemudian mereka jual jasa. Ayo siapa yang mau diramal, bayar, gitu kan? Seperti itulah. Waktu itu pas Abu Talib tiba di Mekah, pas peramal-peramal lagi masuk di Mekah, maka orang-orang Mekah bawa anaknya, suruh ramal, lihat mukanya, lihat tangannya, lihat segala macam. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Talib ingin mengetes. Dia bawa Nabi SAW, dicari sama dia, mana pimpinannya dukun nih, peramal-peramal nih. Ditemukan, lalu dibawalah Nabi SAW, waktu masih kecil, umur 12 tahun tadi, dibawa. Terus pimpinan peramal itu dalam kisah, dalam buku sejarah disebutkan, memandang Nabi SAW dengan pandangan yang sangat tajam. Dan dia tidak bicara apa-apa. Dia mengatakan, tahan anak ini. Lalu dia masuk ke kemahnya. Kemungkinan dia bicara sama dukun, sama setan-setannya nih. Kan dukun. Ini saya nggak bisa tebak anak ini nih. Abu Talib lihat pimpinan ini, biasanya dia kalau anak-anak Mekah datang, oh ini nasibnya begini, sudah bawa, bayar, seperti itulah. Ini enggak, lama dalam kemah. Abu Talib ketakutan, dibawa Nabi SAW. Dan Abu Talib titip pesan, kalau dia tanya jangan sebutin di mana anak ini. Dibawalah Nabi SAW pulang ke rumah. Abu Talib kembali ke situ, lama baru dukun itu keluar, peramal itu keluar dari kemahnya. Lalu dia teriak, mana anak tadi itu di sini? Nggak ada yang nyaut, karena Abu Talib sudah titip pesan. Abu Talib waktu itu termasuk anaknya Abdul Muttalib, Raja Mekah. Tapi Abu Talib tidak dinobatkan jadi raja pada saat itu kan. Maka mereka diam. Yang kedua kali, mana anak itu di sini? Sampai 3 kali. Kesimpulan terakhir, kata peramal itu, kita tentu tidak percaya peramal, tapi dia mengatakan, ya, kalau anak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dia akan memimpin dunia. Begitu loh bahasanya. Dengan ini teman-teman sekalian, maka orang-orang Mekah jadi lebih yakin kalau Nabi SAW ini punya kedudukan. Walaupun kita secara orang Muslim tidak percaya dengan dukun semuanya, tapi historinya begitu. Secara histori seperti itu. Allahu a'lam. Dan insya Allah nanti kedepannya kita akan bahas tentang pernikahan Nabi SAW, prosesi pernikahannya, ya, kemudian anak-anaknya, sampai ke masa fase kenabian. Allahu a'lam.